Bab 3249 sampai bab 3250. Desa Xiaoye, langit cerah. Dealer Syiah datang lagi, dan Tang Chun menemani Tang Men ke kilang anggur untuk membahas akuisisi tersebut. Li Sujuan dan Ye Jiangwo pergi bekerja di ladang. Ye Yuan dipanggil oleh Si Chao dan pergi mengobrol di tepi sungai di pintu masuk desa. Ye Chong awalnya ingin mengikuti Li Sujuan dan Ye Jiangwo bekerja di ladang, tapi Ye Jiangwo menolak. Mereka harus menyiangi hari ini. Di mata mereka, Ye Chong sama sekali tidak mengenali gulma yang disamarkan dengan baik itu. Jika mereka mencabut makanan yang ditanam, itu akan lebih merugikan daripada menguntungkan. Ye Chong juga tidak bisa tertawa atau menangis tentang hal ini. Akibatnya, hanya Ye Chong yang tersisa di rumah terbaring di tempat tidur. Dia sangat bosan dan mengeluarkan kacamata dunia lain yang diberikan Mo Liking padanya. Walaupun termasuk kacamata, namun berbeda dengan kacamata R. Kacamata ini jelas seperti perangkat yang diberkahi dengan lingkaran sihir. Setelah menggunakannya, Anda bisa memasuki dunia lain. Ye Chong menarik napas dalam-dalam dan memakai kacamatanya. Alhasil, seperti saat berada di desa Nantianmen, cahaya putih tiba-tiba muncul di depan mata Ye Chong. Setelah cahaya putih berlalu, Ye Chong muncul di lantai pertama sebuah departemen store. Ada banyak orang di gedung itu, datang dan pergi, tapi tidak ada yang memperhatikan Ye Chong. Ye Chong menunggu lebih dari 10 detik, tetapi tidak ada yang memposting tugasnya. Sampai Ye Chong bertanya-tanya apakah dunia lain ini telah hancur. Lalu, Ye Zhan tiba-tiba merasa perlu pergi ke toilet. Dia tidak tahu apakah ini perasaannya yang sebenarnya atau perasaan yang diberikan kepadanya oleh dunia lain. Namun, Ye Chong tidak terlalu memikirkannya. Dia berjalan menyusuri aula dan melihat kamar mandi. Kemudian, Ye Chong masuk ke kamar mandi. Ada bau aneh rempah-rempah di kamar mandi. Saya tidak tahu bumbu apa yang dimasukkan ke sana. Seorang lelaki tua dengan baju terusan biru sedang membungkuk untuk mengepel lantai. Di sudut kamar mandi, dua pria sedang mengobrol. Saat Ye bergegas masuk, kedua pria itu baru saja menyalakan rokok mereka. Akibatnya, lelaki tua yang sedang membersihkan rumah itu datang dan berkata, "Dilarang merokok di sini." Kedua lelaki itu melirik ke arah lelaki tua itu dan pergi dengan marah tanpa berkata apa-apa. Ye Chong berjalan ke urinoir. Ada slogan lama yang dipasang di atas urinoir, "Satu langkah kecil ke depan, satu langkah besar menuju peradaban." Di sebelahnya ada slogan lain, "Kalau tidak bisa buang air kecil, berarti lemah." Ketika Ye Chong sedang membaca slogan tersebut, lelaki tua itu juga mengambil kain pel dan meninggalkan kamar mandi. Setelah Ye Chong selesai, dia juga keluar dari kamar mandi. Namun, saat dia keluar dari kamar mandi, segalanya berubah. Di pusat perbelanjaan yang awalnya ramai, tidak ada seorang pun yang tersisa. Lingkungan sekitar menjadi sangat sunyi. Orang tua yang sedang membersihkan rumah dan orang-orang yang menunggu di pintu kamar mandi tidak ditemukan. Ye Chong mengerutkan kening, sepertinya misi dari dunia lain terpicu. Dia berpikir dalam hati. Ye Chong tidak panik dan berjalan menyusuri koridor menuju depan. Anehnya, di kedua sisi aula, dulunya terdapat toko-toko yang silih berganti, dengan pintu lebar dan jendela terang, namun kini berubah menjadi dinding kotor, bahkan ada noda darah di beberapa dinding. Bahkan jendela dan pintu aula telah hilang. Ye Chong sedang berjalan, dan tiba-tiba, lampu di seluruh aula padam. Ye Chong jatuh ke dalam kegelapan total. Jika itu orang lain, dia pasti sangat ketakutan hingga mengompol. Namun, Ye Chong tidak terlalu panik, tapi dia merasa adegan ini agak familiar. Setelah beberapa detik, lingkungan yang awalnya gelap tiba-tiba menjadi sedikit terang di depannya. Itu adalah bola lampu pijar redup, berkedip-kedip dan memancarkan cahaya redup. Walaupun cahayanya sangat redup, namun tetap sangat mencolok di lingkungan yang gelap ini. Ye Chong merasa pemandangan ini menjadi semakin akrab. Dia berjalan menuju cahaya tanpa berpikir. Saat Ye Chong berjalan menuju cahaya terang, hatinya dipenuhi kegembiraan. Dia melihat, di bawah cahaya, dua elevator,
satu hitam dan satu putih. Di sebelah lift terdapat karton bertuliskan peraturan naik lift. Fontnya berwarna merah dan terlihat seperti darah. Bunyinya, petunjuk lift adalah sebagai berikut. Pertama, lift putih hanya bisa mencapai lantai ganjil, dan lift hitam hanya bisa mencapai lantai genap. Jangan salah naik lift. Kedua, jangan merusak lift. Jika tidak maka akan menimbulkan akibat yang serius saat menaiki lift. Harap patuhi etika sipil dan hormati orang tua dan muda. Ketiga, Ye Chong membaca kata-kata ini semakin banyak, merasa terkejut dan bahkan merinding. Karena teks di dalamnya persis sama dengan game yang Ye Yuan mainkan bersama mereka di cerita hantu lift. Ye Chong terkejut dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia bahkan kesurupan, bagaimana game yang dimainkan oleh Ye Yuan bisa muncul di dunia lain. Tepat ketika Ye Chong masih terkejut, dia hanya mendengar suara mengingat sistem. Dalam misi ini, dia berhasil melarikan diri dari gedung. Kemudian, dengan suara ding, pintu lift di kedua sisinya terbuka. Menurut teori orang awam, Ye Chong harus memilih lift untuk naik. Jika dia memilih yang salah, dia akan mati. Kematiannya sebelumnya adalah palsu, tetapi jika dia mati di dunia yang berbeda ini, itu mungkin tidak palsu lagi. Namun yang jelas, orang yang membuat game ini sama sekali bukan orang biasa, dan pemikirannya berbeda dengan orang biasa. Saat dia memainkan permainan Ye Yuan sebelumnya, Ye Chong sudah tahu jawabannya. Bahkan jika dia memilih lift yang tepat dan mencapai lantai paling atas, dia akan mati kelaparan. Jawaban yang benar adalah jangan naik lift apapun, tunggu saja di lantai 1. Memikirkan hal ini, Ye Chong tidak bergerak, hanya berdiri di sana-sini. Benar saja, kurang dari 1 menit kemudian, kedua elevator menutup pintunya secara bersamaan. Lift hitam meledak dengan suara gemuruh, sedangkan elevator putih naik ke atas. Ye Chong menunggu di sana tanpa bergerak. Dia bisa melihat jumlah lantai yang dicapai elevator dari tampilan elevator. Lift berwarna putih berhenti di ketinggian 100 F, sedangkan elevator hitam di sisi lain sepertinya telah kembali normal dan mulai naik. Pengoperasian lift ini sama dengan yang ada di game Ye Yuan sebelumnya. Ye Chong memperhatikan dan menunggu. Setelah menunggu sekitar 10 menit, lift akhirnya mencapai lantai paling atas. Pada saat yang sama, Ye Chong hanya mendengar suara berderit, dan sebuah pintu tiba-tiba terbuka di ujung koridor di belakangnya. Lalu, cahaya kemerahan bersinar dari luar. Benar saja, inilah jalan keluar sebenarnya dari gedung tersebut. Ye Chong diam-diam senang karena dia sudah mengetahui jawabannya sebelumnya. Kalau tidak, dia pasti akan memilih lift dan akhirnya terjebak di lantai paling atas dan mati. Setelah berdiri di sini berpikir selama lebih dari 10 menit, Ye Chong secara kasar menemukan sebuah ide. Tampaknya, perancang game ini mungkin bukan orang biasa. Namun, bagaimanapun juga, perancang game ini pastinya mesum jika memikirkan plot seperti itu. Memikirkan hal ini, Ye Chong tersenyum dan kemudian berjalan menuju pintu. Cahaya yang masuk dari pintu sedikit merah dan bahkan terlihat sedikit aneh. Namun, sejak pintu terbuka di sini, Ye Chong tahu bahwa ini pasti pintu keluar dari gedung. Jadi, Ye Chong berjalan tanpa ragu-ragu. Saat Ye Chong semakin dekat ke pintu, dia bisa mendengar suara berisik datang dari luar pintu. Kedengarannya seperti pasar sayur di luar. Kemudian, ketika Ye Chong keluar dari pintu, dia akhirnya melihat pemandangan di luar. Sebenarnya ada pasar malam di luar, langit gelap saat ini, dan di depan Ye Chong ada sebuah jalan, ada banyak kios di 2 baris jalan. Di warung-warung tersebut terdapat tanda-tanda besar dengan lampu terang, antara lain ginjal besar Cina, tahu bau minji, cumi-cumi besar Paman Li, daging panci gundul, dan lain sebagainya. Di tengah kios di kedua sisinya terdapat trotoar yang padat orang. Melihat sekeliling, gelap dan penuh kepala manusia. Ini jelas merupakan jenis pasar malam yang umum terjadi di kampus-kampus. Ketika Ye Chong melihat adegan ini, dia tahu bahwa misinya belum berakhir. Ketika Ye Chong baru saja keluar, suara sistem berbunyi, "Selamat telah menyelesaikan misi tahap pertama dan keluar dari gedung hidup-hidup.
silakan lanjutkan menyelesaikan misi tahap kedua dan biarkan sirkus tetap hidup. Hal ini membuat Ye Chong tidak terduga. Dia awalnya berpikir bahwa tugas level ini adalah membiarkan pasar malam tetap hidup, tetapi ternyata dia meninggalkan sirkus hidup-hidup. Tampaknya orang yang menciptakan misi ini benar-benar orang yang tidak terduga. Orang seperti itu sangat cocok untuk menulis novel berdarah. Pikir Ye Chong. Pada saat yang sama, dia juga berpikir bahwa berdasarkan pemahamannya tentang Molly King, tugas di dunia lain ini kemungkinan besar tidak dilakukan oleh Molly King sendiri, tetapi seseorang melakukannya untuknya. Dengan penjelasan ini, semuanya menjadi masuk akal. Pikir Ye Chong. Kemudian, Ye Chong melihat di ujung pasar malam, ada tenda kubah tinggi dengan bola lampu warna-warni tergantung di atasnya. Ye Chong hendak berjalan mendekat. Dia berjalan melewati kerumunan orang dan menuju ke ujung pasar malam. Tepat ketika dia setengah perjalanan, dia mendengar teriakan dari warung di sebelahnya, sosis panggang, sosis panggang, sosis panggang tanpa daging cincang dan tulang, makanlah. Ye Chong tiba-tiba merasa aneh saat saya ke sini. Saya tidak mendengar teriakan saat melewati warung lain. Saya hanya mendengar teriakan saat melewati warung ini. Mungkinkah warung lain tidak berteriak dan hanya warung ini yang berteriak? Itu jelas mustahil. Oleh karena itu, Ye Chong menganggap kios ini pasti aneh. Dia berhenti, siap untuk melihat apa yang sedang terjadi. Lalu, Ye Chong berjalan ke kios. Pemilik kios adalah seorang pria parubaya berusia 40-an. Dia sangat kasar dan berjanggut. Di depannya ada loyang dengan 8 sosis di atasnya. Makanlah sosis panggang. Jika kamu makan sosis panggang yang tepat, kamu akan mendapat keberuntungan. Bos parubaya itu mengatakan hal seperti ini tanpa bisa dijelaskan. Ye Chong merasa sedikit aneh saat mendengar kata-kata ini. Pada saat ini, orang lain berjalan ke arah Ye Chong. "Bos, bawakan aku sosis," kata orang itu. Oke, kamu akan beruntung jika makan sosis yang tepat." Bos mengatakan ini lagi. Lalu bertanya dengan senyum sinis, "Sosis ukuran apa yang kamu inginkan?" Pelanggan mulai memikirkannya, seolah-olah benar-benar memikirkan nomor sosis mana yang benar. Kemudian, pelanggan tersebut mengira dia pintar dan berkata, "Saya ingin semuanya 8." Ye Chong merasa geli, berpikir bahwa pelanggan ini cukup pintar, dia ingin 8 sosis, jadi bagaimana dia masih bisa makan sosis panggang yang tepat? Namun, harus dikatakan bahwa bosnya cerdas. Menggunakan sedikit trik untuk meningkatkan penjualannya adalah memanfaatkan tahayul manusia. Bos tidak keberatan dan langsung membungkus 8 sosis panggang tersebut dan menyerahkannya kepada pelanggan, tepat ketika pelanggan menerima sosis. Wajah bos tiba-tiba menjadi gelap, lalu dia menunjukkan senyuman aneh dan berkata dengan muram, "Kamu harus makan semuanya. Saya tidak suka orang yang membuang-buang makanan." Dengan lompatan dan tangannya yang terpeleset, ketiga sosis itu jatuh ke tanah. Alhasil, Ye Chong hanya melihat kilatan cahaya dingin di depan matanya. Segera setelah itu, teriakan pelanggan terdengar. Ketika saya perhatikan lagi, saya melihat jari kelingking tangan kiri pelanggan telah dipotong oleh bos dengan pisau. Jari kelingking masih terjepit di tangan bosnya. Semua ini terjadi begitu cepat, dalam sekejap mata, Ye Chong bahkan tidak bereaksi. "Hehehe," kataku, "aku tidak suka orang yang menyia-nyiakan makanan, aku akan menghukummu, jarimu akan menjadi makanan orang lain." Pelanggan itu berteriak dan lari. Kemudian, bos memandang Ye Chong lagi, "Bagaimana denganmu, nomor berapa yang kamu inginkan?" Ye Chong diam-diam berkata, "Aku tidak menyangka membeli sosis akan sangat berbahaya. Jika saya tahu lebih awal, saya akan mengabaikannya. Jika Anda membuat pilihan yang salah, Anda tidak tahu di mana pisau itu akan dipotong di lain waktu." Dan di sini, kemampuan Ye Chong telah benar-benar hilang, dan dia hanyalah orang biasa. Ye Chong tahu bahwa tidak mungkin untuk berhenti dan pergi sekarang, jadi dia tidak punya pilihan selain memilih salah satu. "Aku akan memilih nomor 5, kata Ye Chong. Bos masih tersenyum sinis. "Oke." Kemudian,
Dengan Ye Chong memperhatikan dengan matanya sendiri, dia membungkus sosis No. 4 di sebelah nomor 5 untuk Ye Chong, dan kemudian menyerahkannya kepada Ye Chong. Makan, senyum bosnya masih seram. Ye Chong ragu-ragu sejenak, bertanya-tanya apakah dia harus menunjukkan bahwa bosnya telah mengambil keputusan yang salah. Namun, setelah Ye Chong memikirkannya, dia memutuskan untuk melupakannya dan memakannya saja. Dia hanya tidak mendapatkan sosis yang tepat. Jika dia mengingatkan bos bahwa dia mendapatkan sosis yang salah, sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi. Memikirkan hal ini, Ye Chong mengambil sosis dari tangan bosnya dan menggigitnya. Senyuman bos tiba-tiba menjadi ramah. Sepertinya pilihan Ye Chong tidak salah. Ye Chong menggigit dan menggigit sesuatu yang keras. Ye Chong melihatnya dan menemukan bahwa sebenarnya ada sepotong jari kelingkingnya yang terbungkus di dalam sosis panggang. Ye Chong merasa tidak bisa berkata-kata, ini jelas merupakan jari orang yang tidak beruntung, dengan hanya tulang yang tersisa. Bos bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, "Selamat, Anda makan sosis yang tepat dan mendapat keberuntungan." Ye Chong bertanya dengan ragu, "Ini keberuntungan? Apa ini?" Kata bos. Ye Chong memiliki garis hitam di wajahnya. Apakah ini jari emas?" "Ya, ini jari emas, yang ini bisa memberi Anda keberuntungan." Ye Chong berpikir sejenak dan memutuskan untuk tidak berbicara dengan bosnya. Jangan sampai dia mengatakan hal yang salah dan jari kelingkingnya akan menjadi jari emas yang terbungkus sosis. Jadi Ye Chong tersenyum pada bosnya, mengucapkan terima kasih, dan meninggalkan kedai sosis. Bersambung.